Tim gabungan tanggap bencana longsor di Kecamatan Serasa Natuna, Kepulauan Riau masih melakukan pencarian korban. Untuk mengetahui kondisi terkini pencarian korban, kami telah terhubung dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam, Mbak. Pak Boy, data terakhir yang kami miliki ada 30 orang yang meninggal dunia, 24 orang sampai saat ini masih dalam pencarian. Berapa data terakhir yang Bapak miliki sampai saat ini? Baik, yang 30 itu informasi di jam 1, akan tapi laporan terakhir di sore sekitar jam 4 lewat itu menjadi 31 orang. Artinya ada tambahan satu jenazah lagi yang sudah ditemukan begitu ya Pak ya? Iya, benar. Untuk proses identifikasi jenazah sendiri Pak, apakah ada kendala sejauh ini? Apakah sudah dicocokkan dengan data antemortem dari pihak keluarga? Untuk sampai saat ini semua jenazah sudah teridentifikasi secara utuh dan sudah disampaikan kepada keluarganya masing-masing. Baik, artinya masih ada 23 korban atau berapa banyak korban yang masih hilang Pak? Sampai saat ini sesuai data yang kami terima, sampai saat ini sebanyak 24 yang masih dalam pencarian. Seperti itu, Mbak. Baik. Alhamdulillah sore tadi sudah masuk 4 alat berat dan 4 truk besar untuk melakukan evakuasi. Karena untuk membantu alat berat yang sudah ada di lokasi itu baru 2, alhamdulillah bisa kita kejar untuk besok pagi itu dengan alat berat yang sudah didukung dari Kabupaten Natuna ke Kecamatan Serasan. Baik, ada 23 orang korban yang masih hilang. Sudah diturunkan alat berat. Apa saja kemudian yang menjadi kendala pencarian korban ini Pak? Apakah medannya juga atau juga cuaca yang utamanya menjadi kendala? Untuk 2 hari ini cuaca di sana cukup membaik, tidak hujan lebat. Maka itu 2 hari ini bisa dilakukan evakuasi sehingga ditemukan korban lebih banyak dari hari sebelumnya. Memang tidak bisa dilakukan kegiatan seharian untuk mencari korban sebelumnya, seperti itu, Mbak. Baik, baik. Dengan jumlah personel yang ada, kemudian alat-alat yang sudah dikerahkan sejauh ini, apakah sudah cukup untuk melakukan pencarian, Pak? Ataukah dibutuhkan alat-alat lain yang kemudian bisa mendukung upaya pencarian ini? Kami rasa insya Allah dengan alat berat yang sudah didukung dari kabupaten tentunya ini akan memperkuat proses untuk besok pagi sampai sore, insya Allah kalau tidak hujan itu bisa dilakukan kegiatan pencarian korban. Dan besok juga itu akan dilakukan TMC, teknologi modifikasi cuaca, yang akan dilakukan di beberapa titik di Kecamatan Serasan. Seperti itu. Harapannya berapa lama kemudian seluruh warga yang hilang ini bisa ditemukan atau berapa target waktu yang diberikan untuk melakukan pencarian korban, Pak Boy? Untuk tanggap darurat yang sesuai dengan surat keputusan Bupati itu di akhir bulan ini kita upayakan sudah clear semua. Begitu juga keadaan yang ada di lokasi melalui runtuhan-runtuhan, begitu juga tanah yang masuk ke jalan tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, baik. Sekarang kita bicara soal warga yang terdampak. Ada lebih dari 1.200 orang. Apakah mereka berada di satu pengungsian, Pak, atau tersebar di beberapa posko? Ada 3 tempat pengungsian. Yang pertama di PLBN, yang kedua di Puskesmas, yang ketiga di SMA Negeri 1. Untuk waktu tanggap darurat selama hingga akhir bulan ini, apa fokus utama yang kemudian dilakukan untuk para korban? Selain melakukan pencarian korban yang masih hilang sampai saat ini. Pemulihan dari traumatik dari masyarakat, tentunya kita sudah membawa 3 orang psikolog ke sana, begitu juga pendamping dari psikolog. Untuk memberikan motivasi, semangat kepada tentunya dari keluarga korban maupun yang masyarakat yang tertimpa musibah, seperti itu. Baik, trauma healing ini dikerahkan di tadi 3 posko yang Bapak sebutkan itu masing-masing. Betul, iya.
Nah, sampai saat ini untuk bantuan bagaimana Pak? Apakah sejauh ini sudah dianggap cukup ataukah masih ada bantuan-bantuan lain yang kemudian diharapkan dari para pengungsi? Insya Allah untuk bantuan dirasa cukup. Terakhir besok malam digerakkan KN Tanjung Dato dari Bakamla untuk membawa logistik yang masih tersisa di posko BNPB Kabupaten Natuna. Mhm. Selama 1 bulan ini memang fokusnya adalah untuk upaya pemulihan begitu ya Pak ya. Tapi kalau kemudian kita bicara Iya. bencana longsor, pasca bencana longsor ini apakah sudah ada pembicaraan, diskusi atau rencana untuk melakukan relokasi warga karena memang lokasinya mungkin rawan longsor? Dari kementerian sudah melakukan koordinasi kepada pemerintah Kabupaten Natuna. Insya Allah besok itu Pak Menteri PUPR dan bersama Pak Menko PMK hadir di Natuna. Salah satu akan melihat titik lokasi yang akan dilakukan relokasi dan kita sudah siapkan 2 hektar di lahan untuk dilakukan pembangunan 100 unit rumah dengan tipe 36 dengan luas 90 meter persegi seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang artinya memang ke depannya sudah ada upaya atau sudah ada rencana untuk melakukan relokasi warga. Targetnya ini kira-kira berapa lama warga akan direlokasi ke lokasi yang baru ini, Pak? Dalam hal ini kita akan dilakukan perencanaan dulu, tentunya tidak waktu yang sebentar karena untuk membangun rumah tipe 36 dengan begitu juga jarak yang begitu jauh tentunya memakan waktu. Dalam hal ini pembangunan rumah tinggal untuk masyarakat yang terkena musibah seperti itu. Baiklah, Pak Boy Wijanarko, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna. Terima kasih Pak atas informasinya dari Pak Boy dan kita tunggu tentunya perkembangan-perkembangan terbaru dari bencana ini. Terima kasih Pak Boy atas waktunya. Selamat malam Baik, dan salam sehat selamat selalu. malam Mbak. Salam sehat.